Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di rumah Tuhan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya undang kita mari bangkit berdiri sebentar. Kita akan berdoa, menyerahkan ibadah kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Pertolongan kita dalam ibadah Minggu yang kudus ini datang daripada Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami bersyukur untuk kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah menjagai kami selama seminggu ini Tuhan, dan tiba waktunya kami ingin menghampiri akan Engkau di dalam ibadah minggu ini Tuhan. Kami berdoa supaya semua kebaktian ibadah yang kami kerjakan pada pagi hari ini Tuhan, mulai dari awal sampai pada akhirnya, itu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga menyerahkan semua pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini. Mari Bapa, Engkau berikan kepada kami kemampuan, berikan kepada kami karunia-karunia Tuhan, sehingga kami boleh melayani akan Engkau dengan sepenuh hati, dengan karunia yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Engkau jagai, sertai mereka, lindungi mereka dari yang jahat, sehingga mereka sampai ke tempat ini tanpa kekurangan suatu apapun, dan mereka bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berkumpul kembali di dalam kasih-Nya Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada pada pagi hari ini. Amin. Minggu ini masih diberikan kesempatan pada Bapak Ibu yang mau menyaksikan cintanya Tuhan. Kesaksian di depan sini. Jadi setelah pujian yang pertama silahkan untuk maju di depan, dan kita akan berikan kesempatan untuk menyaksikan cintanya Tuhan 3 menit saja. Ya, jadi dipersiapkan dengan sebaiknya. Mari kita pergunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya untuk datang kepada Tuhan, ketemu dengan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik buat kita. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia, Allah kita. Luar biasa.
Ya Allah yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah yang luar biasa, memperhatikan dan menyertai kita sekalian. Amen. Mari sekarang kita nyatakan di hadapan Dia. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan nama yang besar, nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit, nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang takkan bergoncangkan sampai selamanya. Pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Ada yang mau bersaksi? Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Maaf saya memakai catatan biar nggak gembur dan tidak lupa. Saya mengucapkan terima kasih atas pernyataan Tuhan yang memampukan saya seperti ini. Semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dan anugerahnya semata, yang melalui setiap kebaktian di gereja Rehoboth ini dalam Sharon, Biblical Night dan Spiritual Life yang ada setiap pagi, menambahkan kekuatan iman dan hanya berpengharapan pada Allah Bapa, pencipta alam semesta, sehingga saya sekarang mampu untuk bangkit dan bersemangat lagi bersama pimpinan Roh Kudus lebih lagi. Sekarang saya tersadar bahwa saya segala sesuatunya seizin Tuhan untuk memproses dan membentuk karakter umatnya. Dulu awal-awal menjadi Kristen, saya berpikir dan berharap dengan berusaha hidup benar akan bisa melalui jalan tol. Ternyata tidak. Kita harus melangkah bertahap. Kadang ada air mata untuk mengikis keegoisan diri sendiri, mendewasakan kerohanian, menjadi ciptaan yang sesuai dengan penciptanya. Kiranya Tuhan memampukan dan memberikan kekuatan pada kita semua untuk berkumpul lagi kelak. Seperti Bapak Pembimbing Sharon ucapkan, gunanya Sharon supaya tidak ada yang tertinggal atau terhilang kelak. Amin. Dan seperti doa anak saya berdoa, terima kasih Tuhan, Mama ada dalam komunitas yang sehat. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Masih ada yang mau bersaksi? Minggu ini masih diberi kesempatan Bapak Ibu yang mau saksikan cintanya Tuhan. Ada? Yang muda? Baik, kalau tidak ada banyak cara untuk menyaksikan kasih Tuhan, ya. Entah seperti dalam ibadah seperti ini, atau mungkin Bapak Ibu kurang pede berbicara di sini, bisa direkam mungkin ya. Nanti kerjasama dengan tim sermin dan sebagainya.
Yang pasti kita tidak melupakan kebaikannya Tuhan. Kita nggak boleh melupakan kebaikan Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita serukan nama Tuhan. Karena Dia Allah yang berkuasa atas kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan. Kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, kuasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Sama-sama katakan, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Dia Yesus yang kita sembah, Yesus yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Banyak hal yang terjadi, banyak hal yang kita lewati, mungkin membuat kita merasa tertekan, enggak kuat Tuhan. Tapi satu hal yang pasti, pada pagi hari ini kita
yakini bersama-sama bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang membuat kita mampu untuk melangkah dengan pasti karena Roh Kudusnya selalu menyertai kita sekalian. kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik.
Kau menyertai kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau Allah yang tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Setiap waktu yang kami lewati, Engkau ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin ada saatnya di mana kami melupakan Engkau Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan, hati kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Karena Engkau tidak pernah lalu dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kebaikan-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Kesetiaan-Mu ada selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua yang Tuhan buat bagi hidup kami. Oleh karenanya Tuhan, apabila sementara kami akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati uang persembahan yang kami berikan. Itu boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi pekerjaan Tuhan, baik di tempat ini ataupun juga di tempat-tempat lain ya Tuhan. Berkati pengurus gereja yang mengelola keuangan ini menjadi suatu hal yang baik, istimewa baik di mata Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur atas semuanya ini dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk dan silakan memberikan persembahan. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan dan juga untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih buat kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Dan kami berdoa supaya persembahan-persembahan yang telah kami berikan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pengelolaan persembahan ini Tuhan. Engkau berikan hikmat supaya kami bisa boleh menggunakannya dengan tepat. Sehingga pekerjaan-Mu melalui persembahan-persembahan ini bisa terus tersebar Tuhan. Terus meluas sehingga banyak jiwa dimenangkan oleh pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Berbicaralah kepada kami Tuhan secara pribadi sehingga kami boleh mendapat pesan-Mu secara pribadi kepada kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami dari hari ke hari, kualitas kehidupan kami semakin disucikan, disempurnakan, supaya serupa dengan gambar anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami siapkan hati kami menyambut firman-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Senang bisa menjumpai Bapak Ibu kembali di hari Minggu ini. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17. Ya, kalau Bapak Ibu sudah mendapatkan bagian firman Tuhan itu, saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-15. Saya minta Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat ke-16. Lalu ayat 17 kita akan membacakan bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. Matius pasal 15, Matius 18 ayat 15. Saya bacakan, apabila saudara berbuat dosa, saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata, jika ia mendengarkan engkau, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 17 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Amin, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bulan ini kita belajar tentang nilai-nilai Kristen khususnya di dalam jemaat Tuhan. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa semua kita merupakan bagian dari satu tubuh Kristus. Ya, jadi kita adalah bagian dari satu tubuh Kristus dan dasar dari persatuan kita adalah Kristus itu sendiri. Kita dari satu baptisan, ya kita diselamatkan oleh Kristus dan kita disebut sebagai tubuh Kristus. Karena itu saudara, ini mungkin intermezzo saja. Pada saat saudara misalnya menerima perjamuan kudus, roti perjamuan kudus, Pak Gembala atau pemimpin dari perjamuan kudus biasanya menyebutkan ya. Jadi membaca ayat firman Tuhan yang bunyinya, maka Yesus mengambil roti lalu memecah-mecahkannya, lalu kemudian menyerahkan kepada murid-muridnya. Ya. Nah memang ada satu kebiasaan, saya kira mungkin kebiasaan ya, tidak bermaksud apa-apa gitu, tapi kebiasaannya adalah pada saat kita ambil roti dan ayat itu dibacakan, lalu kita pecahin lagi rotinya di tangan kita. Seolah-olah kita harus memecahkannya. Padahal intinya bukan itu saudara. Pada saat Yesus memecahkan itu, lalu kemudian membagikannya kepada kita sebagai murid-muridnya. Yang ada di tangan kita itu pecahannya. Yang menunjukkan bahwa kita berasal dari roti yang sama. Jadi kalau dipecahkan itu bukan untuk dimakan, dipecahkan untuk dibagikan. Nah banyak orang kemudian memecahkan untuk dimakan. Sebenarnya enggak, Yesus memecahkan itu bukan untuk dimakan, untuk dibagikan. Nanti setelah murid-muridnya terima itu, murid-muridnya tidak memecahkan lagi. Tapi langsung makan. Nah kenapa bagian ini penting? Karena bagian pemecahan itu sangat penting untuk kita ingat bahwa kita berasal dari roti yang sama. Yang ada di tangan Bapak Ibu itu pecahan dari roti yang sama. Yang menunjukkan bahwa semua kita berasal dari satu tubuh yang sama. Sehingga waktu Bapak Ibu nanti terima roti seharusnya tidak usah lagi dipecahkan. Karena di tangan Bapak Ibu itulah pecahan dari yang utuh itu. Dan ini juga menunjukkan bahwa kita membutuhkan yang lain untuk menjadi satu tubuh. Makanya kalau Bapak Ibu ikut core di bagian
pelayanan yang ministry itu, kita menggunakan istilah shape itu ya. Shape itu kita ambil dari filosofi puzzle. Puzzle itu berarti bahwa semua orang, puzzle itu kan dia satu gambar yang besar kemudian dipotong jadi kecil-kecil. Dan bagian yang kecil itu yang disebut dengan shape. Nah shape itu bentuk-bentuk itu kalau disusun sedemikian rupa, dia akan menjadi satu gambar yang besar. Nah kemudian kita menggunakan shape ini, kita menggunakan akronim ya. Shape itu dari spiritual gift, heart, passion, kemudian ability dan experience, pengalaman. Dan itu yang kemudian membentuk keunikan-keunikan kita. Nah keunikan itu nanti dipasangkan ke dalam tubuh Kristus yang lain, lalu dia menjadi satu tubuh Kristus yang utuh. Nah karena itu ketika kita kembali ya, ketika kita menerima perjamuan kudus, ingatlah perjamuan kudus itu bukan aktivitas individu. Bukan saya cuma makan perjamuan, bukan. Tapi itu ada semacam penekanan bahwa kita adalah bagian dari satu komunitas yang besar. Yang disebut dengan tubuh Kristus. Nah tentu saudara, ini bukan masalah dosa dan tidak dosa ya. Kalau saya pecahin dulu gimana dosa enggak? Itu bukan masalah dosa dan tidak dosa. Tapi yang dimaksud di sini, yang saya maksud di sini adalah jangan sampai kita kehilangan makna dari ketika Tuhan Yesus memecahkan roti itu. Tuhan Yesus memecahkan roti itu dan memberikan kepada kita supaya kita tahu bahwa kita bagian dari yang lain. Amin, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini cuma intermezzo ya. Jadi supaya kita tidak kehilangan makna dari perjamuan kudus ya, bukan hanya penyatuan dengan tubuh dan darah Kristus tapi juga bagian dari yang utuh itu ya, tubuh Kristus yang besar. Nah saudara, ketika bicara tentang persatuan di dalam tubuh Kristus, saya kira kemarin kita sudah, minggu lalu kita sudah membahas itu, kita bagian dari satu tubuh Kristus yang besar. Dan ketika kita masuk di dalam bagian tubuh Kristus itu, kita tetap memiliki keunikan-keunikannya sendiri. Kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda, kita memiliki tingkat pendidikan yang berbeda, latar belakang ekonomi yang berbeda, pengalaman-pengalaman hidup yang berbeda, usia pertobatan dan kedewasaan yang berbeda. Nah sehingga ketika kita menjadi satu tubuh, tentu mudah ketika kita beribadah bersama-sama. Tapi ketika menjalani kehidupan bersama-sama sebagai seorang Kristen di dalam sebuah komunitas yang sama, ini bukan sesuatu yang mudah. Perbedaan-perbedaan itu akan semakin menunjuk, kalau saya bilang, memberikan sebuah potensi untuk terjadinya konflik. Ya. Semakin banyak perbedaan, semakin banyak konflik yang mungkin muncul. Dan karena itu, pagi hari ini kita akan mencoba melihat beberapa nilai yang bisa kita pelajari dari pengajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana kita menghadapi konflik di dalam jemaat. Nah saudara, kalau bicara tentang konflik dalam jemaat ini tentu bukan saja kita hanya bisa mempraktekkan hal-hal ini di tengah jemaat, tapi juga kita bisa mempraktekkan hal ini menjadi personal value kita, jadi nilai-nilai pribadi kita. Nah saudara, apa sih yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam ayat-ayat ini yang bisa kita gunakan sebagai nilai-nilai untuk bisa menghadapi konflik? Saya beri judul pagi hari ini, mengasihi di tengah konflik. Ya, bagaimana kita bisa tetap mengasihi dan nilai-nilai apa yang bisa kita praktekkan di tengah-tengah konflik. Hal pertama yang bisa kita lakukan di tengah-tengah konflik, bisa dibantu? Oke. Sok, silakan. Ya, yaitu bersikap proaktif. Ya, di dalam ayat yang kita baca, bisa next. Oke, sebelumnya bisa? Ya, di dalam ayat yang kita baca di sana dibilang apabila saudaramu berbuat dosa, dikatakan tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca bagian teks ini, kita melihat bahwa teks ini sebenarnya tidak begitu jelas ya di dalam bahasa Indonesia khususnya. Karena di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia dijelaskan di sana bahwa jika saudaramu berbuat dosa, kita nggak tahu dosa tuh maksudnya dosa apa. Nah memang ada begitu banyak penafsiran tentang bagian teks ini.
Misalnya ada yang menerjemahkan bahwa dosa di sini adalah lebih kepada dosa personal. Makanya kalau saudara mungkin nanti buka dalam King James Version atau mungkin dalam New English Version kalau nggak salah, dia ada kata against you. Jadi dosa personal. Jadi dosa yang melawan engkau, dosa yang dosa yang bersifat personal begitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa enggak, ini dosa yang bersifat moral. Jadi ini bukan masalah personal tapi ada yang bersifat moral. Tapi ada juga yang bilang bahwa ini dosa dalam kaitan dengan hubungan jemaat dengan hamba Tuhan. Karena Tuhan Yesus sedang mengajar kepada rasul-rasul yang nantinya mereka akan mengembalakan atau mungkin memimpin jemaat. Sehingga yang ditekankan di sini adalah relasi antara jemaat dan hamba Tuhannya gitu. Nah, apapun bentuk konflik yang sedang diutarakan oleh Tuhan Yesus di sini, saya kira prinsipnya sama bahwa kita harus proaktif. Ya, proaktif di sini berarti bahwa kata proaktif itu terlihat dari kata tegurlah itu ya. Jadi ketika dia berbuat dosa dikatakan tegurlah dia ya, di bawah 4 mata. Nah, saudara, proaktif di sini berarti kita berinisiatif terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita harus berusaha terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalahnya. Proaktif di sini berarti kita menghampiri secara pribadi, dikatakan situ di bawah 4 mata. Menghampiri secara pribadi, kita datang kepada orang itu secara pribadi. Proaktif juga berarti bahwa kita terbuka untuk berdialog ya. Jadi mungkin konflik terjadi karena kita kehilangan ada beberapa fakta yang mungkin dia tahu kita nggak tahu, atau mungkin kita tahu dia nggak tahu. Dan karena itu kita harus berdialog dengan dia. Nah, kalau kita menunggu ya, apa yang salah ya? Apa yang salah? Mungkin eskalasi konfliknya sudah menjadi besar, bahkan sudah menjadi krisis. Karena itu Alkitab berkata bahwa kita harus proaktif, kita harus datang untuk menyelesaikan konflik itu. Nah, proaktif juga berbicara tentang kesediaan memperbaiki hubungan yang rusak. Ya, jadi ketika kita berkonflik, semangat kita adalah memperbaiki hubungan yang rusak. Ya, jadi mungkin ada hubungan yang tidak beres yang harus kita selesaikan. Maka kita harus proaktif untuk menyelesaikan. Kita harus memiliki inisiatif untuk menyelesaikannya. Lalu proaktif juga berkaitan dengan di dalam tubuh Kristus, itu berkaitan dengan penghormatan kita kepada tubuh Kristus. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Ya. Kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Sehingga kita harus datang untuk berkomunikasi dengan dia. Nah, saudara, kata tegurlah di sini, ini tidak berarti harus selalu diterjemahkan oleh tegurlah ya. Kata elekho di situ bisa berarti mengatakan, menegur atau memberitahu. Jadi artinya bisa berdialog. Jadi tidak harus selalu diterjemahkan dengan tegur. Tegur kan seolah-olah dia bersalah, saya benar. Bisa juga dalam konteks kita berdiskusi. Memang dalam bagian ini terlihat bahwa orang yang tadi berdosa itu sudah clear, dia berdosa, dia bersalah. Tapi Tuhan Yesus tetap bilang ya kita harus tetap membangun komunikasi itu. Ya bisa dengan tegur, bisa juga dengan komunikasi itu. Nah, kemudian proaktif juga bicara tentang kita bertanggung jawab untuk mencari solusi. Ya, apa yang salah, apa yang harus diselesaikan, ya, apa yang mungkin bisa saya kerjakan untuk bagian-bagian ini. Ya. Juga proaktif juga berbicara tentang bagaimana kita berusaha untuk tidak memelihara konflik itu berlarut-larut sehingga lama-lama konflik itu kemudian meruncing dan akhirnya merusak tubuh Kristus yang besar ini. Lalu proaktif juga berarti kita berkomitmen untuk menyelesaikan hal-hal kecil yang bisa merusak tubuh Kristus. Jadi kadang-kadang ada hal-hal kecil yang kita anggap ya tidak begitu prinsip ya. Tapi kemudian lama-kelamaan dia merusak tubuh Kristus yang besar. Karena itu kita harus peka untuk melihat bahwa setiap masalah itu punya potensi untuk merusak tubuh Kristus. Dan karena itu kita harus segera menyelesaikannya. Nah, saudara, bicara tentang proaktif, ini berbeda dengan reaktif ya. Orang yang reaktif seringkali merespon sebuah masalah itu berdasarkan gejolak emosi. Jadi kalau ketika ada orang bikin masalah dia senang, ya dia tidak terlalu hiraukan. Ya. Tapi begitu ada hatinya tidak enak, dia bisa langsung marah-marah, bisa langsung. Jadi dia menyelesaikan masalah hanya berdasarkan gejolak emosi. Nah, proaktif itu berbeda dengan reaktif. Proaktif berarti kita berusaha untuk menyelesaikan masalah
setelah kita mempertimbangkan dengan baik masalah itu. Ya, beda dengan reaktif. Reaktif itu hanya impulsif ya, kita hanya melakukannya karena dorongan-dorongan sesaat. Lalu kemudian kita melakukannya, ya kita berusaha untuk menyelesaikan masalah dan itu biasa karena tekanan eksternal. Nah saudara, orang yang reaktif biasanya mereka ketika berbicara ya dengan untuk menyelesaikan konflik itu justru akan semakin meruncing. Kenapa? Karena tujuan mereka bukan untuk menyelesaikan masalah. Tujuan mereka hanya untuk melampiaskan kekesalan mereka. Ya. Mungkin alasan mereka adalah ya saya datang ke sini untuk segera menyelesaikan masalah supaya masalah ini tidak menjadi besar dan segala macam. Tapi kalau kita lihat kebanyakan mereka, biasanya kita pun seringkali melakukan itu. Kita menyelesaikannya dengan cara yang destruktif ya. Menyerang satu ya, kemudian merendahkan yang lain dan sebagainya. Sehingga konflik yang awalnya mungkin sederhana, lama-lama eskalasinya menjadi semakin menjadi krisis begitu. Dan akhirnya merusak masalah-masalah yang sebenarnya tidak ada hubungan dengan itu. Kemudian dia akan ngomong tentang hal yang lain yang tidak ada hubungan sebenarnya dengan kasus itu. Dan akhirnya semakin lama krisis semakin atau masalah semakin membesar. Kemudian proaktif juga berbeda dengan reaktif. Karena orang proaktif biasa dia mencoba mengantisipasi masalah. Ketika masalah itu sebelum menjadi besar, makanya di dalam Alkitab seringkali Rasul Paulus untuk orang-orang yang memang berbuat dosa berulang-ulang, kadang-kadang dikeluarkan, ya, diusir. Kenapa? Karena dia bisa merusak komunitas. Seolah-olah bahwa dia bisa berbuat dosa dan boleh berbuat dosa di dalam jemaat. Akibatnya dia merusak. Jadi kalau kita lihat bagaimana rasul-rasul juga melakukan antisipasi terhadap konflik-konflik atau dosa-dosa di dalam jemaat. Ya. Sebelum dosa itu meluas dan dianggap seperti biasa, sehingga orang akhirnya melakukan dosa, ya kan semua orang juga melakukan itu. Sehingga akhirnya mereka merasa nyaman untuk melakukan dosa di dalam jemaat. Dan karena itu Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, mereka seringkali mengajak jemaat Tuhan untuk menjauhi orang-orang yang demikian. Ya. Jadi ada langkah antisipasi di situ untuk kemudian menjaga supaya konflik-konflik atau masalah-masalah atau dosa di dalam jemaat itu tidak melebar. Nah, orang reaktif dia tidak demikian ya, dia lebih banyak berpikir bahwa ya kalau masalah itu mau diselesaikan ya selesaikan ya. Pokoknya kalau sebelum jadi krisis ya udah biarin aja. Sampai jadi krisis baru kemudian berusaha diselesaikan, tapi masalahnya sudah rusak. Semua hal sudah rusak. Ya. Dan itu kemudian membuat masalah yang tadinya sederhana itu kemudian menjadi lebih rumit dari semula. Bahkan kadang-kadang kalau khususnya dalam pelayanan ya saudara, kalau kita dalam pelayanan seringkali bisa saja masalah personal itu kemudian disedot menjadi masalah komisi ya. Saya punya masalah dengan si A komisi A, saya komisi B. Bisa saja saya kemudian punya masalah dengan si A, lalu saya mempengaruhi komisi saya untuk kemudian mensabotase pelayanan dari komisi B. Dan itu bisa saja terjadi saudara, itu bisa saja terjadi. Ya. Jadi sebelum itu terjadi biasanya itu harus diselesaikan terlebih dahulu. Karena pelayanan ini sangat penting saudara. Ini bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Dan karena itu kita harus betul-betul memahami hal ini. Ya. Jadi jangan sampai kemudian masalah-masalah pribadi kemudian menjadi sebuah masalah komisi. Dan akhirnya semakin lama semakin meruncing. Kemudian orang yang reaktif, perbedaan dengan proaktif adalah orang reaktif seringkali mencari solusi-solusi yang bersifat instan. Yang penting dia senang, udahlah gak usah banyak inilah yang penting dia. Tapi tidak mencoba melihat sampai ke dalam nilai yang sesungguhnya. Apa sebenarnya yang harus kita jaga. Ya. Kalau hari ini seperti ini, besok kurang lebih seperti apa. Ya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini masalah konflik, masalah nilai atau masalah receh? Gitu. Jadi orang reaktif tidak perlu dengan solusi-solusi yang bersifat value, ya, nilai. Dia hanya lebih banyak ya berbicara tentang hal-hal yang bersifat ya receh lah gitu ya di permukaan. Saya ambil contoh misalnya ketika saudara mungkin yang berdagang ya, berdagang. Kalau besok ada orang atau mungkin saudara punya karyawan gitu ya.
Dia nipu saudara 50 perak. Ya, mungkin pembeliannya tidak segitu, cuma satu item aja. Ya, tapi dia belanja dalam jumlah yang banyak. Gitu ya. Mungkin kita bilang, cuma 50 perak ya. Gak apa-apa lah. Ya. Atau mungkin 1.000 rupiah gak apa-apa lah. Gitu. Tapi lama-lama ketika saudara itu, ternyata kalau dikali dengan jumlah pembelian atau per unit itu banyak juga ternyata. Lalu kita mulai bereaksi. Kenapa begini? Ya kenapa? Karena dari awal dibiarkan. Nilai-nilainya tidak dijaga, kejujuran, kedisiplinan untuk menghitung, itu tidak dijaga. Akhirnya ketika masalahnya sudah melebar, baru kita kemudian bereaksi. Itu namanya reaktif. Ya. Kalau orang proaktif dia menjaga 50 perak pun, kalau misalnya sampai dia mencuri 50 perak pun, kita harus menjaga. Kenapa? Karena nilai. Etos kerja nilai. Kita jaga itu. Enggak, pokoknya enggak bisa, harus jujur. Enggak bisa dengan kayak begini. Hal-hal seperti itu, saya kira seringkali kita hadapi dalam dunia kerja. Kita izinkan lama-lama dia melebar dan kemudian merusak seluruh. Kenapa? Karena kita membiarkan. Ya. Saudara, sebagai orang Kristen, salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang saya kira cukup baik dalam menghadapi konflik adalah kita proaktif. Ya. Kita datangi, kita selesaikan. Apalagi hal-hal yang bersifat nilai, kita harus tepat menyelesaikan itu. Ya. Sehingga hal itu tidak kemudian meruncing, melebar, ya kemudian merusak yang sudah kita bangun. Dimanapun saudara, dimanapun. Seringkali kita lebih suka untuk ya sudahlah, biarin aja lah. Ya, gak apa-apa. Tapi lama-lama masalahnya makin meruncing, kita kemudian mulai kaget. Ya. Makanya kita harus peka. Tentu kita tidak reaktif. Bukan sedikit-sedikit ada masalah datangi, sedikit-sedikit ada masalah datangi, entar dulu. Pertimbangkan dengan matang, harus dewasa menjadi orang Kristen. Kita harus mempertimbangkan dengan baik. Ya. Apakah betul masalah ini layak untuk kemudian saya selesaikan dengan bertemu langsung, ataukah bisa dengan ngopi-ngopi aja, diskusi saja, atau apa. Ya. Tapi kalau sudah merusak, ya, kita harus segera menyelesaikan itu. Hal kedua yang kita lihat dari pengajaran Tuhan Yesus ini adalah, bisa dibantu di atas? Ya. Perjelas masalah, ya, clarity. Next, bisa? Ya, di dalam ayat 16, ya, di situ dikatakan jika ia tidak mendengarkan engkau. Jadi pertama 4 mata ya, ditegur di bawah 4 mata. Lalu dibilang jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan, ya, perkara itu tidak disangsikan. Jadi mengapa harus membawa orang lain? Ya kejelasan, ya, harus jelas masalahnya di mana. Bawa orang lain untuk mengkonfirmasi informasi yang kita terima. Ya. Saudara, memperjelas masalah sini dilakukan dengan cara apa? Ya, setelah kita punya inisiatif, ya, kita juga harus kemudian berusaha untuk memperjelas masalah. Inisiatif bagus, tapi tanpa masalah yang jelas, masalah yang clear, maka biasanya ya pembicaraan kita menjadi, ya kita mungkin akan menyelam personal, kita akan mengungkapkan hal-hal dulu yang tidak ada kaitannya dengan isu yang sedang kita bahas dan sebagainya. Jadi kita harus memperjelas masalah dan kita juga harus melihat pembatasan masalah. Ini masalahnya sampai sejauh mana. Ya. Jangan sampai kemudian penilaian-penilaian sebelumnya itu juga mempengaruhi cara pandang kita. Lalu di situ dijelaskan bahwa kita harus mengundang orang lain. Ya. Mengapa harus mengundang orang lain? Karena mengundang orang lain itu supaya kita bisa mendapat perspektif yang jauh lebih clear. Ya. Tentu kita harus membawa orang yang netral, ya. Bukan orang yang memang gak suka dengan orang tersebut. Kalau kita membawa orang yang tidak suka dengan orang tersebut, biasanya yang terjadi adalah ya tidak netral. Bahkan pandangan kita pun semakin hari semakin kabur. Tuhan Yesus berkali-kali menjelaskan hal ini. Misalnya bisa next. Ya Matius 7 ya, di dalam Matius 7. Matius 7 ayat 4 sampai 5, Tuhan Yesus bilang, ya, bagaimana engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu. Ini pakai terjemahan baru ya, terjemahan baru 2 ya. Serpihan kayu itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu.
Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Jadi yang maksud Tuhan Yesus di sini adalah seringkali kita bisa melihat masalah di orang lain, itu bukan karena ada masalah di orang lain, tapi karena mungkin seringkali ada masalah dalam cara pandang kita terhadap orang lain. Karena itu kita harus pastikan bahwa pandangan kita, perspektif kita itu menjadi clear sebelum kita berusaha untuk menyelesaikan masalah. Saudara, ketika kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, tanpa kita menyelesaikan masalah di dalam diri kita, perspektif kita, maka masalah itu tidak akan pernah selesai. Ya, tidak akan pernah selesai. Itu seperti mungkin mata kita ada kemasukan pasir begitu, lalu kita berusaha menggambar atau berusaha mengecat, ya tidak akan pernah, kenapa? Selalu akan buram. Karena masalah bukan pada kanvas atau bukan kepada dinding yang kita cat, tapi karena mata kita bermasalah. Ya. Karena itu Alkitab berkata bahwa kita harus memastikan cara pandang kita itu menjadi clear. Ya. Dan ego kita itu menjadi masalah terbesar. Ya. Keinginan untuk membenarkan diri, ya, keinginan untuk tidak melihat kebutuhan orang lain dan sebagainya, itu kadang-kadang membuat masalah kita menjadi lebih besar. Ya. Kita berusaha menyelesaikan, ternyata setelah kita menyelesaikan kita malah merusak. Karena cara pandang kita bermasalah, ya, perspektif kita bermasalah. Karena itu kita harus membersihkan dulu baru kita mencoba melihat apa yang ada pada orang lain. Nah saudara, bagi orang yang, kalau saudara mungkin pengalaman kita sehari-hari pun demikian. Kadang-kadang kalau kita sudah tidak suka dengan orang, ya, tidak suka dengan orang, apa saja yang dia lakukan itu tiba-tiba di mata kita menjadi apa? Salah. Salah aja. Entah aja, bahkan dia diem aja kita rasa kok diem sih? Emang dia siapa gitu kan? Ya emang kenapa gak boleh diem gitu ya? Diamnya juga salah bagi kita. Ya. Apalagi dia ngomong. Ya. Pokoknya segala hal yang dilakukan itu salah. Kenapa? Karena mata kita bermasalah. Batin kita bermasalah. Kita menjadi orang tidak tulus. Karena itu saudara, mari kita perjelas permasalahan. Ya. Dengan cara pertama kita memperjelas cara pandang kita. Kita harus membersihkan cara pandang kita dari hal-hal yang keliru, ya, stigma-stigma yang mungkin menempel. Kadang-kadang mungkin kita tidak pernah punya masalah dengan orang itu, tapi kita tinggal dengan orang yang suka ngegosip. Gosip-gosip itu menjadi frame bagi kita. Ketika kita melihat orang lain, kita melihat orang lain dalam bingkai persoalan orang lain. Ya. Saudara pernah ketemu dengan satu orang dan saudara nggak pernah ketemu dengan dia, tidak pernah punya masalah pribadi dengan dia, tapi waktu saudara lihat dia kesel banget gitu loh. Ini kalau saya lihat dia kok kesel banget ya. Kenapa ya? Mungkin bukan karena saudara memang punya masalah pribadi, tapi saudara di framing sedemikian rupa oleh orang-orang yang mungkin merusak cara pandang kita. Dan karena itu kita harus hati-hati untuk bergaul, hati-hati untuk percaya dengan omongan orang lain. Nah saudara, berbicara tentang clarity atau jelas ini, memperjelas permasalahan ini, maka kita harus betul-betul juga selain kita membersihkan cara pandang kita harus juga memahami sebenarnya akar konflik ini apa. Ya. Akar konflik ini apa? Ya. Jadi saya kira dalam kehidupan keluarga kita pun kita seringkali mengalami hal itu ya. Kalau kita tanya mau makan di mana, terserah. Itu kan kadang menjengkelkan ya. Wah ini terserah tuh tebakan itu gimana nih? Kalau kita pilih A, kok di sini? Ya kan terserah gitu ya. Ya. Jadi terserah itu sebenarnya apa ya? Sebuah misteri ya, terserah dalam hubungan keluarga gitu. Dan lama-lama kita menjadi tahu, oh sebenarnya terserah itu maksudnya ini gitu ya. Nah, kita menjadi tahu. Nah, kita berusaha memahami sebenarnya akarnya apa. Memang betul kalau kita bicara dari sisi gramatikal, terserah berarti boleh memilih apa saja. Ya. Tapi nggak segitunya juga gitu ya. Dalam hubungan keluarga, dalam hubungan pasangan, suami istri itu, terserah itu punya meaning yang lain. Ya. Misalnya kalau dia sudah bilang A, lalu kita bilang, oh harusnya gini, ya terserah. Artinya harus A gitu ya. Jangan coba-coba pilih yang lain, ya harus A. Nah seringkali kita memahami hal itu, makanya kita harus pandai-pandai memahami sebenarnya akar konflik itu apa. Ya. Apakah memang masalah-masalah receh ini adalah masalah yang sebenarnya ataukah ini adalah gunung es daripada persoalan yang sebenarnya. Nah, kita harus betul-betul memahami. Lalu kemudian, saudara,
kesalahan kita untuk memahami konflik seringkali memperburuk keadaan. Kita berpikir masalahnya A, lalu kita mencoba menyelesaikan dengan cara A, ternyata masalahnya bukan A tapi B. Makanya sebagai orang Kristen kita harus betul-betul melihat secara mendalam. Ya. Apakah betul? Misalnya ada konflik gitu ya. Ini yang terjadi konfliknya apa? Karena memang yang satu mau nyerang yang lain atau yang mana? Oh ternyata mungkin kita lihat ternyata sistem, misalnya dalam tempat kerja ya. Oh ternyata sistem di dalam kita kurang begitu tepat. Ada masalah apa ketidakadilan atau mungkin ada masalah kejujuran atau masalah apa ya. Kita harus melihat secara esensi. Sehingga waktu kita menyelesaikan masalah bukan permukaan juga, tapi menyelesaikan masalah secara mendasar. Di dalam tubuh Kristus pun sama. Ya. Kadang-kadang kita memiliki keinginan yang berbeda untuk tujuan yang sama. Misalnya Natal ya, ambil contoh ya. Yang satu Natal pingin konsep acaranya pakai drama. Yang satu udahlah nggak usah pakai drama lah, kita pakai yang apa namanya, yang biasa-biasa saja atau mungkin pakai ya model mungkin video dan kemudian tayangkan aja, kita jadi nonton aja nggak usah pakai drama peran. Dan akhirnya dua pandangan ini saling berkonflik, sebenarnya tujuannya sama. Nah, mungkin saya pertimbangkan kenapa pakai ini, nah, mungkin ya ini cost-nya terlalu besar, waktunya nggak cukup, orangnya harus mengorganisasi orang terlalu banyak dan sebagainya. Mungkin kita bisa mempertimbangkan, tapi kan tujuan mereka sama, meskipun caranya berbeda. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa itu konflik, berarti konflik betul-betul konflik dalam pengertian yang mendasar begitu. Pokoknya konflik dalam pengertian cara, tujuannya sama. Karena itu kita harus menekankan hal-hal yang bersifat tujuan, yang bersifat kesamaan itu. Lalu kemudian kita mempertimbangkannya dengan baik. Saudara, untuk itu, untuk memperjelas masalah, saya kira dalam Alkitab seringkali kita membaca misalnya dalam nabi-nabi Israel ya, pada saat pembuangan. Mereka selalu menjelaskan tentang ketika menyelesaikan masalah, ketika mereka memahami, ya, ketika mereka dibuang ya di Babel, di Persia, nabi-nabi Israel selalu bicara tentang hal-hal yang esensial. Jadi ketika mereka bicara tentang kamu dibuang gitu ya karena ketidaktaatanmu kepada Tuhan, ya bukan masalah militer, bukan masalah ekonomi, ya bukan masalah politik dan sebagainya. Tapi seringkali nabi-nabi bicara tentang masalah-masalah yang lebih esensial, masalah ketaatan kepada Tuhan dan sebagainya. Nah karena itu kita harus betul-betul melihat apakah betul masalah ini adalah masalah yang esensial ataukah masalah yang sifatnya cuman ya di permukaan saja. Ya. Nah saudara, karena itu penting bagi kita sekali lagi untuk memperjelas permasalahan. Ketika kita menghadapi masalah, kita harus memperjelas permasalahan. Untuk memperjelas permasalahan berarti kita membutuhkan kedewasaan ya untuk menunda penilaian. Kadang-kadang kita curiga, kita harus tunda. Kadang-kadang ada informasi yang kita datang sebelumnya tentang seseorang ya. Kita harus menahan itu dulu. Kita harus betul-betul membersihkan dulu cara pandang kita. Sebelum kita berusaha menyelesaikan masalah. Kemudian kita juga harus bisa meredam emosi. Saudara kadang-kadang orang yang kita pakai istilah sumbu pendek ya. Sumbu pendek itu berarti antara stimulus gitu ya. Dan reaksi itu cepat. Nah, disebut sumbu pendek gitu ya. Jadi orang bilang apa langsung kita bereaksi. Tidak ada jeda untuk kemudian mencerna dulu. Ya. Nah orang untuk memperjelas masalah menjadi orang yang clear. Dia harus punya sumbu panjang lah. Dia harus punya waktu jeda antara mendapat informasi lalu kita mengunyahnya dulu. Kita mencernanya dulu. Baru kita putuskan lalu kita bereaksi. Itu harus dalam rentang waktu yang panjang. Ya, kita harus terlatih untuk melakukan itu. Kalau tidak, kita tidak betul-betul bisa menyelesaikan masalah. Lalu kemudian kita harus juga belajar memilah-milah informasi. Kadang-kadang kita dipakai oleh orang lain untuk memusuhi orang yang tidak punya hubungan dengan kita. Ya, tidak punya masalah dengan kita. Nah, hati-hati dengan itu. Ya, mungkin dia punya masalah dengan orang itu, lalu dia berusaha meng-framing orang itu. Ya. Lalu dia memakai kita, ya dia bicara tentang itu, memfitnah orang itu. Dan akhirnya kita tanpa sadar kita tidak menyaringnya lagi, kita kemudian menjadi terpicu. Dan akhirnya kita mulai konflik dan sebagainya. Padahal awalnya bukan masalah kita. Kita harus hati-hati, saudara. Kita harus hati-hati. Sekali lagi, meskipun di dalam gereja, bukan semua kita adalah orang yang dewasa. Ya. Kita bukan orang yang sempurna. Kita masih dalam proses penyempurnaan dan karena itu kita harus belajar untuk memilah-milah. Ya. Siapapun itu, kita harus belajar memilah-milah.
Dan yang terakhir, next, tidak kompromi. Ya. Next, bisa. Selanjutnya, next. Ya. Di dalam Matius 18 ayat 17, dikatakan di sana bahwa jika tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat-ayat ini ya dijelaskan bahwa jika ada orang yang tidak mau mendengarkan, ya udah anggap aja dia sebagai pemungut cukai. Kalau saudara baca perikop atasnya itu agak kontradiksi, bukan kontradiksi, paradoks, seperti kontradiksi tapi memang berbeda. Nah, kalau saudara baca dari ayat-ayat sebelumnya, perikop sebelumnya, itu bicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Nah, kalau saudara baca tentang perumpamaan itu, dibilang di sana bahwa ada seorang yang mempunyai 100 ekor domba dan seekor hilang. Lalu gembala itu meninggalkan 99 itu, lalu kemudian mencari satu itu. Jadi kita lihat bagaimana gembala itu sangat berinisiatif tinggi ya untuk berusaha dimanapun dia berada, itu dicari. Tapi kalau saudara baca di bagian selanjutnya, di ayat ini khususnya, dia bilang begini, jika dia tidak mau, anggap dia sebagai orang tidak percaya. Jadi seolah-olah udah biarin aja lah. Kalau kita baca secara sederhana, kita akan menemukan itu kayak kontradiksi. Yang satu disuruh cari, yang satu dibiarkan. Nah, saudara, kalau kita lihat di sini ada penekanan yang penting di sini. Makanya memang seringkali para penafsir melihat bahwa ini sebenarnya bicara tentang hamba Tuhan dan jemaat. Ya. Bicara tentang domba berarti orang-orang yang memiliki nilai yang sama. Ya. Orang-orang yang memiliki nilai yang sama. Ketika kita bicara tentang orang-orang yang memiliki nilai yang sama, tidak berarti bahwa dia selalu konsisten dengan nilai-nilai itu. Kita kadang-kadang meyakini sesuatu, tapi kita tidak selalu konsisten dengan nilai-nilai yang kita yakini. Betul, saudara? Kita kadang-kadang meyakini bahwa kita harus disiplin, tapi kadang-kadang kita tidak selalu disiplin. Kita kadang-kadang percaya bahwa kita harus hidup jujur, tapi kadang-kadang kita jatuh untuk tidak jujur. Nah, konsep domba adalah orang yang memiliki nilai yang sama, tapi dalam prakteknya dia bermasalah. Dan saya kira semua kita pun melakukan hal yang sama. Kita meyakini satu nilai, tapi kita seringkali gagal lakukan itu. Dan dia terhilang. Dan waktu dia terhilang, dikatakan bahwa kita harus datang kepada dia. Nah, saudara, salah satu contoh yang cukup baik tentang domba yang hilang itu adalah Daud. Saudara tahu ketika Daud berdosa di hadapan Tuhan, Nabi Nathan datang kepada dia. Nabi Nathan bilang, engkau telah berdosa. Dia kasih perumpamaan tuh ya. Lalu kemudian orang yang itu adalah kamu yang mencuri. Ya. Dan kemudian apa kata Daud? Daud tidak berdebat, Daud tidak membela diri, Daud langsung bilang, ya saya berdosa, saya telah berdosa kepada Tuhan. Jadi Daud sebenarnya tahu itu salah. Dan waktu diungkapkan, dia langsung oke, saya tahu, betul itu saya. Ini domba. Dia punya nilai yang sama, dia sudah lahir baru hati yang sama. Jadi begitu nilai itu diungkapkan, itu langsung kayak botol ketemu tutup, klop. Tapi ada orang-orang di dalam komunitas Kristen yang bukan domba. Saudara, dia di dalam kita, di dalam komunitas, tapi nilai-nilainya berbeda. Saudara jelaskan A, dia debat B. Saudara arahkan dia lari ke sana. Dan akhirnya Tuhan bilang itu, anggap saja dia sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa, saudara? Orang yang tinggal di dalam orang Yahudi, tapi sebenarnya dia kerja untuk asing, bangsa asing. Dan saya berharap kita tidak seperti itu. Ya, saya berharap kita tidak seperti itu. Ketika kita tahu ada nilai-nilai yang salah, kita harus perbaiki. Kita tahu bahwa nilai-nilai ini, hidup kita ini tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Kita harus memperbaiki. Nah, saudara, ketika kita berusaha untuk, kenapa Tuhan Yesus bicara tentang harus tidak kompromi, ya,
Jangan kemudian kita berusaha untuk menyelesaikan masalah, lalu mengorbankan nilai-nilai kita. Kadang-kadang orang berusaha untuk, udahlah, yang penting nilai-nilai, yang penting kita sama, kita bisa berkembang. Enggak, nilai-nilai kita itu identitas kita. Ya. Orang Kristen, nilai-nilai kita adalah identitas kita. Kita tidak boleh mengorbankan nilai-nilai kita hanya untuk supaya bisa diterima oleh orang lain. Dan Tuhan Yesus clear menjelaskan hal itu. Nah, hal berbeda mungkin seperti Saul ya, ketika Saul ditegur dia tetap membela diri ya. Dan kemudian lama-kelamaan dia menjadi terhilang ya. Karena itu kita harus konsisten dengan nilai-nilai kita ya. Rasul Paulus ketika bicara tentang hal-hal yang bersifat masalah senggolan gitu ya, atau mungkin masalah-masalah tersinggung dan sebagainya, dia bicara dengan nada persuasif ya. Salinglah engkau membeli hormat satu dengan yang lain gitu ya. Tapi ketika dia bicara tentang hal-hal yang bersifat nilai, yang bersifat substansi yang menjadi dasar, dia bicara dengan sangat tegas. Coba next. Bisa next. Nah, misalnya saudara dalam Galatia 1 ayat 9, ini kemarin kita juga membahas bagian ini. Bukan di sini tapi di acara sinode. Nah, di dalam Galatia 1 ayat 9, Rasul Paulus bilang ini, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan lagi. Jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dari apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Saudara, Rasul Paulus ketika bicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar, dia bicara dengan tanpa kompromi. Ya, dia tanpa kompromi. Kalau ada yang mencoba mengajarkan Yesus yang lain, terkutuklah dia. Mungkin orang akan bilang, ini kok tanpa kasih? Ya, kok sepertinya tidak ada kasih? Saudara, kasih tidak pernah bertentangan dengan kebenaran. Kebenaran itu selalu jalan berdampingan dengan kasih. Demikian juga nilai-nilai. Nilai-nilai kita tidak pernah bisa diterima jika bertentangan dengan kebenaran. Hanya nilai-nilai yang dibangun di atas kebenaran, itulah yang bisa membantu kita untuk bisa hidup dengan baik. Jadi ada 3 hal yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini ya, tentang bagaimana menghadapi konflik. Yang pertama, kita mencoba menghadapi konflik dengan proaktif. Ya, kita berusaha berinisiatif untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan masalah. Tapi juga kita memperjelas masalahnya, apa yang menjadi masalahnya. Dan yang ketiga, kita berusaha untuk tetap menjaga nilai-nilai kita. Kita berusaha menolong orang lain tapi jangan kita pun jatuh di dalam dosa yang sama. Kita berusaha harus menjaga nilai-nilai kita. Kadang-kadang ada orang yang bisa berubah, kadang-kadang orang tidak bisa berubah, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Tidak semua orang juga sudah lahir baru, meskipun mereka Kristen. Dan kita harus menerima fakta itu. Ya. Demikian firman Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berterima kasih buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengajarkan kami tentang bagaimana kami menghadapi konflik dalam kehidupan kami. Baik dalam kehidupan keluarga kami, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami di kantor, atau dimanapun kami ada. Kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami hikmat, menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang cakap untuk menghadapi setiap konflik. Sehingga dari konflik-konflik yang datang itu membentuk kami menjadi jauh lebih dewasa, sebagaimana yang Engkau inginkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Saudara, mari kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Sebelumnya, saudara, kita makan dan minum bersama. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, firman Tuhan sudah sampaikan pada kita semua. Ini semua tentu dengan satu tujuan, yaitu supaya kita mempersiapkan diri benar-benar untuk makan dan minum perjamuan kudus. Ya, saudara, setiap kali mau perjamuan kudus selalu diumumkan bahwa kita mempersiapkan diri kita. Ya, sehingga perjamuan kudus ini tidak menjadi suatu kebiasaan rutinitas. Tiap minggu keempat kita menerima sakramen perjamuan kudus. Tidak demikian. Tapi mempunyai satu arti yang besar, yaitu selalu, tentu dalam hal ini secara periodik, kita diingatkan akan pengorbanan Tuhan yang begitu besar di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Sebab itu saudara, mari kita akan makan dan minum bersama-sama. Saya undang tuh kita berdiri bersama-sama, kita akan nyanyi lagu ini, dan satu lagu, dan kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Kau dengan cintanya mati karena Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami menerima sakramen perjamuan kudus, supaya kami dapat mengingat begitu besar kasih karunia Tuhan yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik, kasih karunia Tuhan begitu berlimpah dalam kehidupan kami. Sehingga kami yang seharusnya dihukum, kami boleh mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, pada saat kami makan dan minum perjamuan kudus ini, itu kami tidak melakukan hal yang salah, tapi kami mau mengenang, kami mau mengucap syukur atas berkat Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Saya Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami, ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, angkat roti yang ada di tangan kanan saudara lebih tinggi dari hidup saudara. Roti adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus yang dipecah-pecahkan untuk kita. Tubuh Tuhan Yesus hancur di kayu salib. Ia menderita, dicemeti, dipukul, diludahi. Semuanya Dia terima
karena Dia amat mengasihi saudara dan saya. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Tuhan Yesus kita dibenarkan oleh Allah, kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita telah disembuhkan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Marilah kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara angkat cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara, lebih tinggi dari hidup saudara. Cawan anggur ini adalah lambang darah Yesus yang tercurah untuk menyucikan segala dosa kita. Bagaimanapun besar, berat dan hitamnya dosa kita, darah Yesus menyucikan kita dari segala dosa. Dan jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita dibenarkan, dikuduskan di dalam Kristus dan diangkat menjadi anaknya. Sesudah makan, Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Minumlah kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa mengucap syukur pada Tuhan untuk berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang besar yang sudah menyelamatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang berdosa yang seharusnya kami dihukum, tapi Engkau telah mati di atas kayu salib. Engkau telah menyelamatkan kami semua, dan kami boleh mendapat hidup yang kekal di dalam Tuhan. Roti dan anggur sudah kami makan dan minum, sudah bersatu di dalam tubuh kami. Dan kami percaya, kalau kami datang dengan sakit apapun juga, kami pulang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami datang dengan tubuh yang lemah,
Kami pulang sudah dikuatkan oleh Tuhan. Amen. Kami datang dengan hati yang susah. Kami pulang dengan hati yang sudah dihibur oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan. Kau percaya Tuhan, Kau tidak meninggalkan kami semua berjalan sendiri, karena Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Percaya yang sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini, kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Lalu ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Seperti saudara tahu bahwa ini adalah minggu terakhir bulan Januari. Jadi artinya minggu untuk bersaksi, di mana saudara dipanggil ke depan. Kalau ada yang bersaksi, maju ke depan. Itu selesai. Tapi bukan berarti saudara yang mau bersaksi tidak ada waktu untuk saudara bersaksi. Silakan saudara. Kalau saudara satu kesaksian yang kalau saudara saksikan itu menjadi berkat bagi seluruh jemaat Tuhan, saudara tinggal bilang sampaikan itu pada worship leader atau sampaikan pada kami, maka saudara akan diberikan kesempatan untuk kebaktian minggu untuk memberi kesaksian. Jadi silahkan saudara ya. Saudara ada kesaksian, saudara persiapkan, saudara sampaikan, saya mau bersaksi, dan itu nanti saudara akan diberikan kesempatan pada tiap minggu, meskipun itu sudah lewat bulan Januari. Ya. Kedua saudara, kira-kira 2 minggu lagi akan ada pemilihan umum. 14 Februari, kita tahu semua. Dan kita tahu kalau saudara membaca, mendengar di radio atau TV, melihat TV dan sebagainya, saudara melihat keadaan makin hangat, mungkin makin panas. Tapi saudara, sekali lagi pada saat kita memilih, ya berdoa dulu. Karena setiap minggu kita juga berdoa supaya pemilu ini berjalan lancar, aman, tidak terjadi kerusuhan. Dan sekali lagi, siapapun yang terpilih, kita sudah berdoa supaya itu adalah kehendak Tuhan sendiri yang akan memimpin bangsa dan negara kita semua menjadi negara yang lebih maju di dalam tahun-tahun yang akan datang. Saudara tahu sekian ratus juta masyarakat akan datang ke satu tempat yang namanya TPS. TPS itu ada di daerah saudara masing-masing. Dan kalau dilihat saudara, seluruh TPS yang akan menampung suara-suara dari masyarakat itu jumlahnya cukup banyak, 800 ribu lebih ya, baik yang dalam negeri termasuk yang di luar negeri. Tentu hal itu amat rawan untuk menjadi keadaan yang panas pada saat itu. Meskipun ada panitianya sana, ada abrinya, ada tentaranya, ada polisinya, tapi yang penting juga kita berdoa ya, supaya tidak terjadi kerusuhan apapun, ya, supaya semuanya boleh berjalan dengan aman dan tenang. Ya, kita berdoa tentu supaya Tuhan tolong. Ya, terima kasih untuk perhatian saudara. Kita akan tutup kebaktian kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin seluruh kebaktian ini dari awal hingga sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Tuhan.
Kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan perpuluhan kepada Tuhan. Kami sudah mendengar firman Tuhan. Dan kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Kau sudah memimpin seluruh acara dengan sebaik-baiknya. Di tempat ini kami tak berdoa untuk pemerintah kami yang tengah mempersiapkan untuk pesta demokrasi pada 2 minggu yang akan datang. Kau tolong Tuhan supaya seluruh TPS dapat berlangsung dengan baik dan tenang. Berdoa untuk tentara, untuk TNI dan Polri yang menjaga keamanan. Tuhan tolong supaya siapapun yang terpilih adalah kehendak Tuhan. Dia yang dapat memimpin bangsa negara ini menjadi negara yang lebih maju pada tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Bapak. Kau berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Berkati kami secara pribadi, kesehatan kami, kekuatan kami dari surga. Berkati keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami, anak kami, sekolah, kuliah mereka. Mari Tuhan Kau berkati dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga sampai di rumah kami dengan selamat. Terima kasih Bapak. Minggu depan kami boleh mengucap syukur kembali di rumah Tuhan atas kasih kami ya Tuhan dalam kehidupan kami semua. Percaya Tuhan sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Amin. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Amin. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Amin. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. It takes two to tango. Pernikahan perlu usaha dari 2 orang. Sama seperti tarian tango, tidak bisa dilakukan seorang diri. Couples Meeting It Takes Two to Tango, Sabtu 17 Februari 2024 pukul 3 sore bertempat di Hotel Crown Plaza. Bersama Evangelis Helen C. Pratama, seorang trainer, counselor, dan pembicara seputar kehidupan rumah tangga. Dengan biaya semula Rp250.000 per orang, kali ini ada potongan untuk Anda menjadi Rp150.000 per orang atau Rp300.000 per pasangan. Sudah termasuk snack, coffee break, dan dinner eksklusif. Berapapun usia pernikahan Anda, mari bergabung dan segarkan kembali pernikahan Anda. Daftarkan diri Anda di link yang disediakan. Tempat sangat terbatas. Event ini juga didukung oleh dalam Pastor Corner bulan Februari ini, kita akan mendiskusikan tentang mengasah kualitas kehidupan. Berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk menemukan kegembiraan dan kepuasan dalam hidup melalui penemuan minat baru,
menjalankan hobi, atau terlibat dalam kegiatan sosial dan sukarela yang membangun. Dengan pembicara, Pendeta Dr. Christina Runkat. Mari bergabung dalam Pastor Corner, hari Kamis 1 Februari 2024 pukul 7 malam melalui Zoom Meeting.